Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi dan berwawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa adalah wa taqallahi wa ilmukumullah. Sesuatu yang ditawarkan adalah hidup kepada Allah. Wa taqallahi wa ilmukumullah. Pada waktu dan kesempatan pertemuan kita dalam rangka tolabul ilmi dalam makom ilmu tauhid dan tasawuf, perlulah kita akan berbagi sebuah pemahaman yang mana untuk menembus pemahaman itu tidak semudah apa yang kita paksakan di diri kita untuk yakin dan meyakinkan. Dalam hal yang perlu kita ingat kembali, sebuah kejadian yang mana berwujud sebuah perjalanan. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut dengan tajalli. Apa yang dikatakan perjalanan? Millah dan lillah. Millah dan lillah inilah yang harus menjadi suatu jalan yang disebut dengan tajalli inna lillahi. Jadi dengan adanya hubungan Baitullah, hubungan batin sir sifat dengan Allah, tentulah kita harus banyak lagi mengetahui dan memahami perjalanan-perjalanan dan hubungan sallahu dhaim dengan Allah, ya hubungan batin. Banyak kita lihat dan hampir merata
kalau seseorang yang sudah innalillahi itu dianggap sudah mati. Nah, inilah rahasia innalillahi. Kadangkala kalau kita tidak memahami isi dari innalillahi dan beberapa tingkat atau bersifat atau jumlah sifat dari sebuah ayat, bahkan kita memutuskan suatu perjalanan atau pandangan berkekal-kekalan dengan perjalanan ini. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Dikatakan innalillahi itu hanya kita berkalam terhadap sebuah kejadian. Tapi ternyata di dalam kalimat innalillahi itu banyak sangat kejadian yang membuat kita berucap innalillahi. Kalau hakikat innalillahi ini tidak kita paham, ini akan menerjemahkan hanya satu. Orang udah meninggal, ya udah, itu akibat dari ketidaktahuan dari hakikat tersebut. Jadi dengan adanya milah kedatangan di jalan Allah, kedatangan Allah bersifat berizat dan bersir, berwujud, berbatin kepada kita, itu disebut milah. Dan kedatangan sifatnya kepada wujudnya sendiri disebut dengan lillah. Milah dan lillah. Kedatangan suatu kehendak dari umat kepada Tuhan disebut lillah, kedatangan kehendak Tuhan kepada umat disebut milah. Ini sangat kita paham dengan bismillah. Nah, ini sering kita dengar. Tapi hal-hal yang kita wajib mengetahui ke dalamnya, yaitu hakikat yang terjadi berbagai macam kejadian atas kedatangan dan kepergian dengan kalimat inna lillahi. Kita akan bongkar dan kita akan lihat tadabbur. Kita tadabbur dari hijahiyahnya. Di dalam inna lillahi ini kita melihatnya tergantung makomnya. Kalau makomnya ini sebutan untuk orang yang sudah berpulang, ini makna innalillahi ini udah beda. Sudah beda. Kalau kita melihat sesuatu kejadian dan ingin mengembalikan kepada Allah dengan kalimat innalillahi, itu juga sudah melihat kepada perjalanan isinya yang berbeda. Dan apapun yang kita sampaikan dalam kalimat innalillahi itu berupa sebuah kejadian. Nah, kita lihat apa isi dari innalillahi ini. Itu sangat banyak. Semua tajalli, perjalanan diri, tajalli Allah, bagaimana kita memperjalankan diri kepada Allah, dan tajalli sirullah, bagaimana Allah memperjalankan kerahasiaannya kepada kita. Sekarang kalau ada orang, anak kecil atau bayi meninggal dunia, dan ada orang tua meninggal dunia, dan ada antara orang kecil dan anak kecil dan anak orang tua meninggal, dan ada orang tua dengan orang tua meninggal, dan ada orang yang sudah tua sekali baru meninggal, dan ada orang yang masih kecil sekali sudah meninggalkan. Ini kalau kita lihat di dalam hukum hijahiyah, ini sebuah perjalanan, sebuah perjanjian. Perjanjian antara keinsanan Allah dengan keihsanannya sendiri. Bermacam-macam perjanjian. Aufu bil aufu, tepatilah janji-janjimu. Ini sangat banyak janji ini di dalam kalimat innalillahi ini terkandung perjalanan. Perjalanan siapa? Innallahu, ya perjalananku. Perjalananku kepada keinsananku, perjalanan keinsananku kepada keihsananku.
ihsan dan insan. Ini melahirkan bentuk perjalanan yang sangat banyak. Ini yang dikatakan innallahu wa innallahi, dan wa innallah wa innallaha. Innallahu, innallahi, innallaha. Nah, ini membuat lahirnya kalam inna lillahi. Nah, jadi kalau kita sudah paham makna yang terjadi di dalam kodrat inna lillahi ini sangat banyak. Salah satu, innallahu, ya, kita hadirkan kehadiran para malaikat-malaikatnya Allah. Ini namanya tajalli. Innallaha wa malaikatuh, innallahu wa khadratin innahi. Ini sangat dituntut pemahaman ke dalamnya. Jadi dengan innallahu ini terjemahlah, terjadilah sifat kalimat tasdik oleh Allah yang mengartikan banyak pemahaman dan banyak kodratnya. Ada orang dijanjikan dia datang untuk pergi. Nah, ini salah satu. Innallahu wal haqqu wal baliyullah. Ada juga orang yang datang, muncul dan lenyap. Nah, bermacam-macam kejadian di dunia ini. Ada orang yang datang terlihat dan kembali hilang. Ada orang yang perginya hidup, pulangnya mati. Dia datang hanya untuk mati. Nah, artinya ada seperti anak kecil yang baru lahir terus meninggal. Itu orang yang hidup menuju kematian. Aku datang dengan hidup menuju mati. Dia hanya menikmati keinsanan Allah. Keinsanan demi keinsanan yang dinikmati oleh kodrat mawujudnya sendiri, yaitu naf-nafnya, diri-diri batinnya yang diperjalankan untuk menikmati keinsanannya. Itu menjadikan sebuah makna yang sangat banyak di dalam inna lillahi. Jadi kalau kita melihat ada kejadian seseorang wafat, banyak yang terjadi perjanjian-perjanjian di dalam kalimat inna lillahi. Aufu bil aufu, tepati janjimu. Ya Allah, turunkan aku ke dunia. Untuk apa? Kata Allah, untuk apa kamu turun ke dunia? Aku hanya ingin menikmati hidup sesaat, setelah itu aku kembali lagi. Aku ini ingin merasakan bagaimana kehinaan itu, terus saya balik lagi. Aku ingin menyatakan diriku untuk hilang kembali lagi. Dan banyak perjanjian-perjanjian. Aku ingin merasakan hidup dan ingin merasakan mati. Keinsanan dalam masa ihsan, keinsanan ihsan inilah yang terjadinya milah dan lillah. Jadi kita tidak boleh beranggapan, oh kalau sudah innalillah sudah nggak ada lagi. Tidak. Ini yang dikatakan hayat. Itu bagian dari hayat Allah, bagian dari kehidupan Allah. Innallahu wa salatal anbiya, datangkanlah aku hanya untuk menjadi ulama. Sangat banyak pemahaman dan permintaan dari rohani kita kepada wujudnya Allah. Jadi kalau kita berpandangan dalam makom Islam yang hakiki itu, kita harus banyak wawasan,
Mendapatkan wawasan keilmuan di jalan Allah itu tidak mudah. Jadi kalau kita melihat suatu kejadian inna lillahi, di dalamnya sudah kita paham bahwasan perbuatan innallahu ini adalah wujud yang diperjalankan, yang kita ucapkan inna lillahi, inna illahi, inna ilahi, inna ilaihi. Sangat banyak pemahaman rahasia-rahasia tajali ketuhanan terhadap keasmaannya Allah. Jangan kita tidak mudah menyatakan atau menetapkan suatu perkara sebelum kita mengalami dan mengetahui dan belajar. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, kenapa dia sudah tua baru berpulang lagi? Innallahu wa khudratun wa minal umur. Dia datang, aku datang untuk mencapai ketinggian umur. Nah, begitu juga perjanjiannya. Nah, disinilah innallahu wal kalamun dan illallah. Aku datang hanya untuk menyampaikan kata dan amanah Allah. Inilah kunjungan ke batiniah Allah yang disebut naf. Na itu aku, fa itu batin. Ini yang dikatakan dengan diri. Diri adalah sebuah kodrat wujud naf. Jadi itu adalah kedatangan dan kepergian, hidup dan mati, nyata dan lenyap. Ini adalah perbuatan hakikat yang terada di dalam kalam innalillahi. Jadi kita tidak boleh berprasangka dengan pendek, berprasangka dengan kemampuan akal. Ini bukan prasangka, tapi kedudukan perjalanan tadi yang membuat terjadinya. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang datang untuk meninggal, ada yang datang untuk hidup yang panjang. Dan ini awfu bilawud, sebuah perjanjian. Dengan demikian kita mulai bisa menghormati perbuatan-perbuatan Allah dengan kita memahami hakikatnya. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, bagaimana kita bisa menghargai tajali Allah kepada diri kita? Kita hanya sebuah insan, sebuah kehidupan Allah yang akan diambil oleh yang hidup dan hidup kembali kepada yang menghidupkan. Hayat, hayyun, qayyum. Maka demikian, apabila kita sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, raji'un, an inun, dia lenyap, ada alif domah u, berarti dia kembali ke alam rahasia. Berarti dari dia rahasia asal dirinya kembali menjadi wujud rahasia. Alif awal, alif akhir. Inna lillahi. Dan ini adalah hayat. Alif domah i, alif kasroh i. Kalau alif kasroh i berarti itu hayat, hidup. Dari aku ada dan aku hidup. Nah, inilah yang dikatakan af'al, yaitu gerakan yang menandakan aku hidup. Dan mengakhiri dengan tidak ada gerak lagi, berarti aku tidak ada hayat dalam diri. Jadi dengan demikian sangat jelas para hadirin dan jamaah sekalian, berhentilah berprasangka mati. Hormatilah tajali Allah dengan kita sudah mengetahui bahwasannya perjanjian titian yang dikatakan dengan tajali izzatullah, tajali sifatullah, tajali asma'ullah, semuanya bisa menjadi perjalanan, tapi perjalanan yang sudah ada dalam perjanjian.
Jadi tidak lagi kita menikmati perjalanan itu dengan nafsu, tetapi nikmatilah dengan iman. Karena perjalanan ya Allah adalah sewujud diri. Berinsannya Allah pada bumi itulah yang dinamakan shin atau dikatakan nas. Nun alif shin, shin alif nun, dan itu melahirkan kalam yang sama. Dengan demikian kita sudah bisa menerima kenyataan suatu kejadian. Kalau kita ingin menemui sesuatu yang kita tidak paham, sewujud yang kita tidak mengerti, inna lillahi, maka kita lihat innallahunya. Apakah benar yang kita lihat itu zahirnya sesuai dengan yang tidak zahirnya, atau penampakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dengan adanya inallahu tadi. Jadi dengan kita sudah berwawasan bahwasannya semua adalah perjanjian. Kalau memang sudah perjanjian, hanya nafsulah yang tidak mengetahui perjanjian, sehingga dia meninggalkan dunia, kita anggap dia sudah mati. Padahal keduniaan saja yang dia tinggalkan, yaitu keduniaan dunia. Nah, kalau kita juga hidup, kita hidup juga meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu apa? Beda. Dunia ini kehidupan. Alam dunia itu alam kehidupan. Ya, itu sebuah kehidupan. Dan manusia bukan kehidupan. Manusia itu hidup, khayyun. Jadi tidak akan pernah khayyun tidak memiliki hayat. Pasti dia memiliki hayat. Nah, cuma hayat ini jangan sampai koyun. Jangan itu juga yang menjadi hidup. Engkau tetap menjadi hidup, sifatmu tetap menjadi kehidupan. Itu beda. Nah, inilah yang dikatakan perjalanan tadi. Dengan demikian kita sudah mulai mengerti sesungguhnya di balik innalillahi ada perjalananku yang bernama innallahu. Ya, ada yang innallaha, ada yang dikatakan innalillahi atau innallahi ha hi hu. Jadi dengan demikian kita sudah mulai mengimani dan menghormati kejadian di balik kodrat tadi. Ama kodrat kalam inna lillahi. Jadi dikatakan kembalinya alif kepada alif itu, alif asal dirimu kembali menjadi alif inna lillahi. Dengan demikian kita sudah mulai mengerti. Kita sudah mulai mengerti rahasia di balik sebuah kejadian inna lillahi. Jadi tidak ada lagi prasangka dan kita bisa mengimani, ya, bisa mengimani karena ada anak kecil meninggal, baru lahir 5 menit meninggal. Apa tujuannya? Tidak mungkin ada kejadian tanpa ada wujudnya. Wujudnya apa? Dia hanya minta hidup dan mati. Setelah engkau hidupkan, maka matikanlah. Nah gitu ya. Setelah aku hidup, maka matikanlah. Nah gitu. Setelah awal aku hidup, aku minta awal aku, akhir daripada aku mati. Awal aku hayat, akhir daripada mutu. Awal aku lihat, awal akhirnya aku tidak terlihat. Banyak kejadian di alam ini. Tetapi semuanya di dalam perjanjian kepada Allah. Tidak perlu khawatir. Itu adalah sebuah perjalanan. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.